Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 24 Juli 2022 merupakan pekan biasa ke-17 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia dan Felicia Devina. Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 18 ayat 20 sampai 32. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya dengan demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda, "Aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, "Sekiranya 40 orang didapati di sana." Sabda Tuhan, "Aku takkan berbuat demikian demi yang 40 itu." Kata Abraham,
Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya 30 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai bersabda kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tangan kanan-Mu menyelesaikan segalanya bagiku. Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi.
janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 2, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepadanya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun
dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular jika anaknya minta ikan? Atau kala jengking kalau yang diminta telur? Jadi, kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapa memberikan yang terbaik. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Pada suatu waktu, seorang guru kelas 6 SD bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, coba ceritakan apa yang paling kalian banggakan dari ayah kalian." Ada anak yang menjawab, "Saya bangga memiliki ayah yang perhatian dan mau bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga." Anak lain menjawab, "Saya bangga mempunyai ayah yang baik hati dan senang menolong orang lain yang kesusahan." Anak lain lagi menjawab, "Saya bangga karena ayah selalu menemani saya belajar pada saat mau ujian." Anak-anak dengan polos menceritakan kebaikan-kebaikan sang ayah yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah dengan kita sendiri? Mungkin sebagian besar dari kita pun mempunyai hal-hal yang dapat dibanggakan dari ayah kita. Tentunya ada yang dapat dengan spontan bercerita dengan panjang lebar, namun mungkin ada di antara kita yang memerlukan waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Sedangkan yang lainnya, mungkin ada yang tidak dapat bercerita sama sekali. Dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Yesus meminta sang guru untuk mengajarkan cara berdoa. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk memulai doa dengan menyapa Allah sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga. Di zaman Yesus, Allah yang dikenal oleh bangsa Israel adalah Allah Perjanjian Lama. Allah adalah pribadi yang Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tinggi, dan Maha Sempurna. Ia digambarkan sebagai pribadi yang berkuasa dan duduk di tahta kerajaannya di surga. Allah sepertinya begitu jauh dan tak terjangkau oleh manusia. Ia hanya berbicara melalui perantaraan nabi-nabinya. Kodrat Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta.
Ia mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu dan menentukan segala sesuatu. Sedangkan kodrat manusia adalah ciptaan yang memiliki banyak keterbatasan. Manusia lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Para murid mungkin akan merasa terkejut dengan cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus. Bagaimana mungkin manusia diperbolehkan menyapa Allah sebagai Bapa? Bukankah hal ini kedengarannya seperti menghujat dan merendahkan Allah? Allah yang adalah Sang Pencipta, Maha Tinggi dan mulia, disetarakan kedudukannya dengan ciptaannya. Namun apakah pandangan tersebut benar? Tentu saja tidak. Yesus mengajarkan demikian karena sesungguhnya mereka yang menerima dan percaya kepadanya telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes bab 1 ayat 12. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita boleh menyapa Allah sebagai Bapa. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita perlu mengenal siapakah Bapa kita. Untuk mengenal Allah Bapa secara benar, sumber yang tepat adalah dengan membaca dan memahami kitab suci. Pemazmur menuliskan bahwa Allah Bapa adalah pribadi yang pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Mazmur bab 145 ayat 8 sampai dengan 9. Santo Paulus pada bacaan kedua hari ini juga menuliskan demikian. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu, tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose bab 2 ayat 13 sampai dengan 14. Ayat-ayat ini hanyalah sedikit gambaran mengenai karakter dan kasih Allah Bapa di surga. Dengan rutin membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Allah Bapa secara benar. Hal ini sangatlah penting karena sebenarnya iblis akan terus berusaha untuk menipu anak-anak Allah dengan gambaran Allah Bapa yang keliru. Seperti misalnya Bapa yang kejam dan selalu mencari-cari kesalahan anaknya untuk kemudian segera dihukum. Gambaran yang keliru ini akan membuat kita menjadi ragu, takut, putus asa, dan kemudian menjauh dari Allah Bapa. Lebih lanjut, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya demikian. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Lukas bab 11 ayat 9 sampai dengan 12. Yesus mengajarkan kita untuk tidak sungkan meminta apa yang kita butuhkan kepada Bapa di surga. Ia mengatakan bahwa apabila kita meminta, pasti kita akan diberi.
Yesus pun menggunakan perbandingan yang cukup ekstrim di mana ia membandingkan antara ikan dengan ular dan telur dengan kalajengking. Tujuannya adalah agar kita dengan mudah memahami bahwa Allah Bapa adalah seorang Bapa yang baik. Ia tidak mungkin memberikan sesuatu yang buruk atau mencelakakan anak-anaknya. Pengajaran Yesus ini juga mempunyai arti lain, yaitu apabila kita meminta hal yang buruk atau dapat mencelakakan diri kita, maka Allah Bapa tidak akan memberikan hal itu terjadi. Semakin kita mengenal Allah, perlahan-lahan kita akan mengerti bahwa dalam banyak hal kita telah salah meminta. Hal ini karena kita tidak mengerti apa yang terbaik bagi diri kita. Namun semakin kita dekat dengan Bapa, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya kehendaknya lah yang terbaik bagi kita. Dan kita akan mulai meminta hal-hal yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Yesus mengajarkan bahwa pemberian yang terbaik yang dapat Allah Bapa berikan adalah Roh Kudus-Nya. Lukas bab 11 ayat 13. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus sesungguhnya adalah Roh Allah sendiri. Roh Kudus adalah kasih karunia dan kuasa Allah Bapa yang Maha Tinggi yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Ia adalah penolong yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Dialah yang akan menuntun kita menjalani hidup yang penuh kemenangan sampai pada akhirnya kita memperoleh mahkota kehidupan kekal. Mari kita refleksikan beberapa pertanyaan ini. Apakah kita masih ragu untuk menyapa Allah dengan panggilan Bapa? Apakah kita sudah mempunyai gambaran yang benar mengenai Allah Bapa? Apakah kita percaya bahwa Allah tahu dan mau memberikan apa yang terbaik bagi kita? Apakah kita sudah mengundang Roh Kudus untuk bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita? Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah Bapa. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Marilah berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur karena kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan dapat menyapa Engkau sebagai Bapa. Terima kasih atas pengertian-pengertian yang baru yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami dapat semakin mengenal dan memahami kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, bantulah kami untuk membuang segala gambaran yang salah mengenai Engkau dalam diri kami. Berilah kami iman agar kami tidak mudah percaya pada tipuan iblis yang ingin merusak gambaran mengenai Engkau dan menjauhkan kami dari-Mu. Karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat dibimbing oleh-Nya untuk semakin mengenal dan dekat dengan-Mu, agar kami dapat mengalami kasih-Mu sepanjang hidup kami, mengalami sukacita dan kepenuhan hidup. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk menggenapi rencana agung-Mu dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.